Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Beribadah bagi Allah kita. Kita bersyukur sepanjang minggu ini kita boleh mengawali 2025. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita. Amin. Mari kita katakan, nyalakan apimu. Bahwa Yesus kita itu baik, sangat baik. Kita akan memasukkan penyembahan kita. Kita katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik untuk kami. Kami mau mengatakan, Engkau sungguh besar dan Kau yang sungguh ajaib. Tuhan
sungguh ajaib Tuhan Yesus. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kau sungguh besar. Kau sungguh besar. Amin. Tuhan Yesus kau sungguh besar buat kami Bapa. Sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumimu Bapa. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku
Bapa. Engkau selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau yang selalu terhebat buat kami Bapa. Engkau yang buat kami penuh pengharapan Tuhan. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Begitupun setiap ibadah GKSI Glory to Glories Tuhan, Engkau urapi dengan luar biasa Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Engkau Raja yang hidup Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Semangat memuji Tuhan. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini atau malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan perisaiku. Tuhan Allah kita.
bumi di surga. Engkau yang berkuasa bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita katakan kita Tuhan Yesus itu dahsyat loh. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Kita bersyukur saat ini kita akan menerima firman dan kebenarannya. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Mari kita katakan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walaupun 1000 rebah, ada hamba yang menyampaikan firman dan kebenarannya. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita katakan, saudara, bukti penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini engkau boleh ada sampai saat ini, sampai detik ini. Bukti kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau katakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau merasakan betapa Engkau menyertai kami sampai kami bisa berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau menata diri kami. Di tahun yang baru ini kami mau mengatakan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu Roh Kudus hadir sini melawat setiap kami. Jamah setiap kami, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Hari ini jadikan kami Tuhan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman itu tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang sudah berdoa bersama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Emosi luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, amin. Haleluya. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Ya, Pastor Yudin ini tadi saya lihat di FB-nya dia lagi di Jambi, lagi ibadah. Dia pasang itu postingan roti hosting kan. Saya ada like, saya kasih love, tanda apa? Wah, ini penyertaan Tuhan sempurna. Ya, tahun ini jangan ragu-ragu. Amin. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sekali Yesus menolong kita, sampai Yesus datang kedua kali, Dia pasti menolong kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu, Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau
Dengan 2 pantun dulu saya sampaikan hari ini sebagai bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Saudara harus balas pantunnya ya. Oke. Baik. Mari kita ke Bethlehem. Asik, oke? Rel video Rel, mantap. Oke. Singgah sebentar di kandang domba. Telah tiba tahun yang berbahagia. Saya ucapkan kepada kita semua shalom dan selamat berbahagia di tahun 2020. Haleluya. Satu pantun lagi untuk anak muda-mudi. Jadi anak muda-mudi juga harus semangat. Mengapa? Memang hidup ini kalau tidak ada rasa cinta, memang sepertinya tidak terpacu ya untuk semangat hidup. Oke, kita dengar. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya cinta? Dari GKSI. Glory to Glories di hatiku dan di hatimu. Berikan tepuk tangan untuk kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus seperti itu ya, supaya kita relax sedikit di tahun yang baru ini, jangan terlalu lagi. Amin. Banyak jiwa yang harus kita tuai. Hari ini kita harus menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk menuai jiwa bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik, kita akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari Keluaran 25 ayat ke-8. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab elektronik boleh kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Baik, kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Baik, kita baca bersama-sama Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita patut bersyukur. Mengapa? Kita boleh ada sampai saat ini. Saya mau katakan, kita ada dengan segala kekurangan kita. Amin. Saudara, amin saudara. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh berdiri, kita boleh memuji Tuhan dengan segala kekurangan kita. Kenapa demikian saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang punya segala-galanya dalam kehidupan kita saudara. Hari ini kita patut bersyukur. Ya, kita lemah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa tangguh, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita merasa kita tidak mampu, hari ini kalau kita merasa kita sepertinya tidak bisa melihat sesuatu yang bisa menolong kita, jangan khawatir saudara. Tugasmu hari ini adalah jaga kekudusan hidupmu dan mau selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Maka percayalah, engkau akan memulai awal tahun ini dan engkau akan mengakhiri tahun 2025 ini dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Di sini ada yang tidak takut dengan Tuhan Yesus. Mustahil, kita semua takut Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir. Firman-Nya ini dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Artinya apa saudaraku? Kita harus hidup kudus. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah teladan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya mentor kita. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita ini bisa lebih dekat lagi dengan Dia, saudara. Coba kita tidak jaga kehidupan kita. Kita hidup suka-suka. Di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara hidup suka-suka. Ya selesailah. Jangan salahkan Tuhan. Baru ini plus 5 hari ini, hari yang kelima di tahun 2023. Ya. Memang kita akan sampai nanti kepada firman Tuhan bahwa kehidupan yang kudus itu adalah salah satunya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi, saudara. Saudara, Tuhan tidak melihat hartamu, Tuhan tidak melihat berapa engkau punya mobil, Tuhan tidak melihat berapa engkau punya anak. Tuhan tetap melihat istrimu satu, engkau boleh punya banyak anak.
Tuhan melihat itu. Ya. Kita melihat saudara, apa kata firman Tuhan? Kita baca sekali lagi bersama-sama 3, 2, 1. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah mereka. Saudara, kalau rumah tanggamu di awal tahun ini berantakan, engkau pancing-pancing terus suamimu untuk marah, engkau pancing-pancing terus istrimu untuk marah, engkau pancing-pancing terus wilayah komunitas di mana engkau tinggal agar masyarakat di sana marah dengan engkau, saudara. Maka ketika orang itu marah kepadamu, ketika orang itu tidak menganggap engkau lagi sebagai seorang istri atau suami, ketika tetanggamu tidak menganggap engkau sebagai tetangga lagi, jangan salahkan orang, saudara. Kalau engkau mau mancing, pergi mancing ke danau sana. Pulang bawa ikan, engkau bisa steam, makan bersama istrimu, anak. Ya kan? Kalau engkau mau mancing, sewa aja pancung di jembatan 6 sana. Di titik 0, di titik terendahku, kata pujian itu mengatakan. Kau pancinglah terus dari pagi sampai malam. Ingat juga dengan istrimu, ingat dengan pekerjaanmu. Jangan kau pergi mancing terus, nanti kau tak bekerja. Ketika engkau pergi mancing di sana, maka engkau dapat ikan, bawa pulanglah. Mulailah, kata orang Melayu, masaklah gulai Melayu. Maka itu akan membuat hidupmu berbahagia. Tapi kalau kau pancing terus kemarahan di awal tahun ini, jangan salahkan Tuhan, saudara. Kau sudah ditolong, engkau sudah diperhatikan, engkau sudah diberikan segala sesuatu yang terbaik, tapi kau pancing terus. Itu tanpa saya dan saudara sadari hal demikian juga. Tanpa kita sadari, kita sedang memancing api besar. Untuk apa? Membakar tubuh kita, untuk membakar masa depan kita. Bukan api Roh Kudus, saudara, ya, tetapi api-api yang membuat masa depan kita itu Tuhan tidak bisa tolong. Rumah tangga yang berbahagia, wah ini kok berumah tangga. Tapi memang betul, awali tahun ini dengan rumah tangga yang berbahagia, saudara. Hidup kudus, jangan bersandiwara, hentikan sandiwara itu di awal tahun ini. Kalau kita mau berkati, katakanlah yang sejujurnya. Jangan berdusta. Ya, kalau cinta katakan cinta, kalau tidak katakan tidak, biar nanti dikonsing sama Pak Gembala. Ya kan? Kenapa? Firman Tuhan bilang begitu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, saya akhir-akhir ini akan lihat khotbah ini, saudara. Pokoknya kalau orang Kristen sudah diberkati, dia bercerai secara hukum sekalipun tidak boleh dinikahkan. Hari saudara. Ya, di mana itu diriku pada posisi yang harus menikahkan orang? Apakah aku harus meneruskan apa yang dilarang oleh firman Tuhan? Jadilah orang Kristen yang bijak, saudara. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh bisa melihat, oh ini teladan Yesus, ini patut contoh. Ya. Oh, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, baik kita yang masih pribadi yang belum menikah, jaga keputusan hidup kita. Ketika kita mulai jatuh ke dalam dosa, saudara, maka segala yang terbaik itu tertahan dalam kehidupan kita. Ya, seharusnya Tuhan memberkati kita dengan kelimpahannya. Kita punya masa depan yang baik. Kita punya berkat-berkat kemurahan Tuhan tertahan. Karena apa? Karena kita yang membuat. Kita pancing-pancing terus, ya. Kita pancing terus. Ya, cuman kita tahu orang yang ada di depan kita yang salah, orang ada di kiri kita yang salah, orang ada di samping kanan kiri kita yang salah. Kita tidak pernah salah. Hati, saudara. Jaga kekudusan hidupmu. Salah satu contohnya yaitu kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan pancing-pancing terus. Iblis masuk, dia tinggal dalam kehidupan kita. Oh, senang dia, saudara. Oh, bahagia iblis. Hati kita. Hari ini saya katakan kepada kita semua, kita harus menata diri kita. Amin. Lihat dulu diri kita. Apakah kita seperti biji sesawi di mata Tuhan? Bisa memindahkan gunung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah kita seperti itu? Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kita ini tidak sempurna. Tetapi ada yang sempurna. Dia Allah, Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Namanya Yesus.
Oleh karena kita tidak sempurna, Dia sempurna, maka Dia menyempurnakan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau tersinggung enggak ya? Katakan dulu sekali lagi, tapi kelihatan dari wajahmu dengan khotbah Pak Gembala itu engkau tersinggung loh. Katakan dulu sekali, dari wajahmu engkau tersinggung loh. Enggak, saudara enggak tersinggung, saudara berbahagia. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Bapak Ibu. Saudara yang dikasih, kalau kita mau melihat firman Tuhan hari ini perintah dari Ketua Sinode langsung saudara. Ya, Keluaran pasal 25 ayat 8, seluruh satu Nusantara GKSI khotbah ini hari ini saudara. Satu kebanggaan, satu terobosan, satu kita. Mengapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Hari ini Tuhan buktikan penyertaan Tuhan sempurna untuk GKSI se-Nusantara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini perintah firman Tuhan untuk kita hidup kudus, saudaraku. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, pasti bisa. Ketika engkau melihat sesuatu tidak bisa engkau langkahi, sebab apa? Di depan itu tidak bisa engkau lewati. Tetapi ketika engkau berani melangkah bersama Yesus, engkau berani mengajak Yesus, engkau berani mengundang Yesus berada di depanmu, percayalah saudara, engkau pasti akan melangkahkan masalah dan persoalan itu. Bahkan jurang persoalan sekalipun engkau bisa melangkahnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Jangan main itu pancing-pancing itu. Ya, kalau saudara memancing, pergi aja ke danau mancing, pos-pos lah saudara di sana. Ini pasar itu agak hitam pulang dari apa yang saya lihat, pulang dari Jambi, ini banyak mancing. Maksudnya mancing-mancing olahraga. Ya. Saudara yang dikasih, hari ini awal nomor +5, hati-hati. Jangan sampai kita mancing-mancing yang tidak mendatangkan berkat dan kemurahan Tuhan tertanam dalam kehidupan kita. Baik saudara yang dikasih, hari ini tema kita bersama kita bacakan 3, 2, 1. Jaga kekudusan hidup. 3, 2, 1. Jaga kekudusan hidupmu. Saudara yang dikasih, Yesus tukpit hari ini Tuhan tidak minta banyak-banyak dari kita. Ketika kita jaga kekudusan hidup kita, maka semuanya yang ada di belakang itu akan dipuji. Karakter kita akan berubah. Kita tidak sembarang-sembarang. Mau bikin sesuatu yang sembarang-sembarang tuh mikir dulu lah. Jangan langsung-langsung begitu. Ya. Jangan. Menjaga kekudusan hidup itu sebenarnya tidak susah dan mudah mau dilakukan apabila kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Mustahil Tuhan buat kita celaka, saudara. Tetapi kalau engkau memang jatuh ke dalam celaka itu, jangan takut saudara, masih ada Yesus yang sanggup menarik kau dari lubang kebinasaan itu, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, Di hatiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Atau kita baca lagi pantun tadi itu ya. Dari kali ya. Asyik saudara. Hari ini kalau kita berani katakan Tuhan, engkau kudus. Karena engkau kudus, aku mau juga kudus Tuhan. Tuhan, hari ini, ketika hari ini aku mau seperti engkau Tuhan. Ketemu dengan orang sakit, ku doakan saja dia. Yang penting aku doakan, yang sembuhkan itu engkau Tuhan. Maka cepat lambat karunia kesembuhan itu turun pada engkau Saudara. Bagaimana engkau mau berdoa untuk orang sakit? Hidupmu aja tak benar. Bagaimana engkau mau menjadi berkat? Engkau tidak bisa melihat kekudusan Tuhan itu sudah ada di depan matamu. Maka engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Biasa-biasa aja Pak. Pak Gum, biasa-biasa aja. Yang penting masuk surga. Malulah sekali aku dengar bahasa seperti itu, saudara. Ya, katakan untuk kiri kananmu, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Malu loh jadi biasa-biasa saja. Katakan saya lagi, malu loh jadi biasa-biasa saja. Katakan sekali lagi, engkau harus luar biasa. Berikan tepuk tangan. Malu Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, kau bikin malu aja di luar Kristen. Saya ini penyembahan berhala dulu. Baru berapa tahun yang lalu. Kau kalau cerita iya, aman dari nenek moyang udah Kristen waktu itu. Ya, cuman keadaanmu sekarang. Tidak bisa seperti itu, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus selalu.
Kenapa? Di dalam Yesus ada segala sesuatu yang saya dan saudara perlukan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baik saudara kasih kita masuk. Ada 3 hal penting yang mau kita lihat. Yang pertama harus sadar diri. 3, 2, 1. Harus sadar diri. Kalau kita mau hidup kudus ya harus sadar diri dong. Yang mana yang haram, yang mana tidak haram itu jangan disentuh. Yang bukan kehendak Tuhan dan yang menjadi kehendak Tuhan itu harus saudara bisa pisahkan. Banyak orang Kristen sekarang yang pura-pura bahagia. Banyak Bapak Ibu Saudara yang pura-pura bahagia masih mending pura-pura menjadi orang kaya. Itu yang berbahaya. Ya, takut juga saya kalau pura-pura jadi orang kaya. Ini loh saudara. Itu salah satu. Kita tidak bisa menjaga kekudusan jati diri kita. Kalau cerita kita paling jago, saya paling jago Pak. Bapak mau apa saya bisa buat semua. Sekali dikasih tanggung jawab, tidak ngerti. Itu bukan hanya memalukan dirimu, tetapi Tuhanmu juga malu bahwa KTP-mu orang Kristen. Tuhanmu sudah jelas Yesus Kristus. Maka secara tidak langsung dan engkau tidak akan pernah sadar. Dosa yang kau lakukan itu mempermalukan Tuhan yang sudah duduk di takhta kemuliaan. Hari ini jangan mau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Buang itu bohong-bohong itu, buang yang suka berdosa itu. Katakan kiri kananmu, buang yang bohong-bohong itu, buang yang suka-suka berdosa itu. Buang itu saudara, jangan disimpan. Awali tahun ini dengan kemenangan bersama dengan Yesus. Tuhan tidak melihat usiamu muda, tidak melihat usiamu masih remaja atau engkau masih muda. Tidak. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Karena Dia sudah bernubuat. Dia sudah berfirman melalui firman-Nya. Ya, anak-anak remaja akan bernubuat, dapat mimpi segala macam. Daud dan kawan-kawan, Daud, Yusuf masih muda-muda, Gideon masih muda-muda, dipakai Tuhan secara luar biasa. Henok sampai kuburannya hari ini kita tidak temui di mana dia. Dia masih hidup 300 tahun bergaul dengan Allah. Bukti penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Henok. Kalau Tuhan bisa mengalami, kalau Henok bisa mengalami satu perjumpaan yang luar biasa bersama Tuhan, hari ini kok kita tidak bisa? Something wrong, ada apa dengan dirimu? Engkau orang Kristen seperti apa? Tanya terus sekali lagi, engkau orang Kristen seperti apa sih? Tanya lebih kanannya. Ya, bukan iman kali-kali, itu kata sahabat saya. Ya, saudara yang dikasih hari ini kita perbaiki. Apa yang tidak benar itu kita tata. Ya, jadilah orang Kristen yang betul-betul mempersembahkan segala-galanya untuk Tuhan. Saudara, saya ngomong begini bukan sekedar saudara pulang rumah jual emas saudara, jual mobil saudara kasih ke saya, Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa diberkati Tuhan, saya merasa bahagia. Kenapa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh orang-orang percaya. Kalau saudara punya mobil mewah sekali-sekali kan, Pak mainlah kita makan mie pangsit, senang saya. Ya, Pak saya sekali lah, kita pergilah ke apa itu, restoran di Barelang, oh senang saya. Berkat jangan ditolak, musuh jangan dicari, kata pepatah. Ya kan? Betul juga. Siapa yang mau tolak berkat? Jangan ditolak. Hari ini kalau engkau mau menjaga kekudusan hidupmu seperti firman Tuhan hari ini kita katakan, kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka ulang-ulang. 3, 2, 1. Katakan kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Terus saja lagi ya. Ini kotanya sudah panjang, terus saja cepat selesai. Oke, kita baca lagi dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara dan kekasih, kalau kau baca firman Tuhan ini, engkau harus ngaca, saudara. Sebenarnya Tuhan bukan mau minta uang di dompetmu. Sebenarnya Tuhan bukan mau minta hartamu.
Tetapi ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, sudah cukup bagi Tuhan. Itu fana semua yang ada pada kita, saudara. Hidup ini kita perlu semuanya, perlu mobil, perlu istri cantik, perlu suami cantik. Walaupun kita suami ganteng, maaf ya. Walaupun kita sering pancing-pancing dia, nggak salah pun kita cari-cari kesalahannya. Dasar kau, minum gelang, mau juga kau sama dia. Siapa suruh kau nikah sama dia? Bodoh lah kau kalau gitu. Dasar kau perempuan jelek. Dulu aku kenal sama kau, kalau tahu kau dulu sifatmu begini, nggak mau aku. Bang, sudah bukan capcay lagi kau buat dia. Ya, hari ini kau baru sadar, hari ini kau baru mengerti sakitnya hati ini. Ya kan, bukan karena aku rindu, karena aku benci. Bahaya, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Itu. Saudara sudah kasih persembahan syukur tahun ini? Belum, Pak. Kenapa? Gak cukup, Pak. Untuk makanannya gak cukup. Untuk apa? Kasih persembahan aja kadang-kadang gak kasih, Pak. Gak masalah, saudara. Ya. Yang penting hatimu jujur dengan Tuhan. Gak masalah. Hari ini Tuhan bukan melihat hartamu, tetapi Tuhan mau melihat bagaimana persembahan yang terbaik itu datang dari hatimu yang kudus itu. Sebab Yesus kudus di hadapan semua umatnya. Ada orang yang hidupnya kelihatannya rohani, tetapi semua diminumnya, semua dimakannya, saudara. Ya, sudah tahu tuh racun untuk dimakan. Ada, saudara. Saudara kalau tidak menata diri hari ini, tinggal tunggu aja tanggal mainnya nanti. Saya baru tahu juga, saudara terima kasih. Sudah tahu lama lah ya. Kalau orang sakit kronis itu, kalau meninggal, gelap sekali. Jenazahnya itu cepat sekali diambil, karena sudah rusak. Tapi kalau orang yang meninggalnya ya mendadak itu ya kita lihat juga. Tapi yang paling penting semuanya itu matinya di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Kakek saya meninggal 5 hari baru ditanam. Senyum-senyum aja dia. Aman-aman aja. Kami masih muda waktu itu, sudah takut kan? Ya, takut kan? Tiap malam harus dijaga. Ternyata tidak bangun-bangun juga kakek saya. Aman-aman dia sampai masuk ke dalam liang kuburan. Tidak pernah dia WA kami bilang antar dululah TO 1 gelas atau Milo susu 1 gelas. Aku mau minum, tidak pernah. Aman dia. Hari ini saudara berimplikasi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau merasa diberkati Tuhan, ya boleh, silakan. Berikan persembahan khusus, itu kewajiban untuk kita semua. Ya. Mengapa saya sampaikan ini? Saya bukan menyampaikan firman Tuhan tentang berkat-berkat ini, saudara. Tapi ini perintah dari pusat kita harus disampaikan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, firman Tuhan yang mau menata diri kita, saudara. Firman Tuhan itu mau mengubah karakter kita. Firman Tuhan itu sayang kepada kita, karena dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, saudara. Dia cinta dengan kita, saudara. Amin, saudara. Yuk lanjut lagi, saudara. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Saudara, yang terakhir kita baca bersama-sama. Harus kudus. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Atau maaf. Harus kudus ini ada 2 ya. Oke. Saudaraku. Oke. Harus kudus. 3, 2, 1. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, saya mau katakan, ini pelayanan mimbar ini berbahaya, saudara.
Ini tempat kudus ini. Saudara jangan macam-macam saudara. Oh Pak, tadi malam saya habis minum mabuk. Nggak apa-apa Pak, saya masih bisa singgah di sini. Jangan, bertobat dulu lah. Kalau saudara masih minum, masih merokok, masih suka-suka ke karaoke, oh kalau di karaoke saudara, izinnya saudara. Ya. Kalau saudara ke tempat karaoke saudara bisa duduk gaya santai saudara dengan mic satu. Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, tetapi ketika kau berada di gereja saudara, engkau tidak bisa melakukan hal yang lebih senang menyenangkan hatiku. Jangan saudara. Saudara mau pergi karaoke, pub, silakan saja. Bukan uang saya tidak boleh larang saudara, itu pilihanmu. Tetapi hidup mengikut Tuhan harus kudus. Ada orang banyak saudara, ini baru tahun baru saudara. Kalau acara pesta mereka bisa nari, bisa ngebor sampai ke tanah saudara. Tapi kalau di gereja mereka nggak bisa mengangkat tangan. Tuhan, ini aku datang mengangkat tangan di hadapanmu. Nggak bisa. Ya. Tanyakan sekali lagi duduk kiri kananmu, tersinggung nggak engkau dengan khotbah itu? Kalau tersinggung bertobat ya. Bertobat saudara. Saudara, firman Tuhan ini yang bisa menata diri kita. Saya banyak lihat kok orang-orang akhir tahun ini. Ngeri saudara. Saya juga merayakan akhir tahun, menyambut tahun baru, bakar jagung tapi. Ya, bakar jagung, bakar ikan. Kalau saudara mau ramai bakar rumah, ramai itu saudara. Ya. Kalau saudara bakar rumah, jagung-jagung pun tinggal kita bantu dulu supaya rumahnya itu jangan sampai terbakar. Firman Tuhan katakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Hari ini kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, berarti tidak berbicara tentang harta lagi. Ya, gereja, kalau tidak ada saya dan saudara itu bukan gereja. Karena kita itulah gereja, amin. Kita itulah gereja. Yang terakhir, janjinya atau terakhir. 3, 2, 1 harus sepikir. Ini menunjukkan satu sikap bahwa orang kudus itu harus sepikir. Orang kudus itu harus seia sekata. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Orang yang hidup dalam kekudusan itu jangan sampai ada perpecahan. Ya. Pernikahan dulu ya, katakan satu contoh. Aku menemukan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sah, amin. Nikah kudus, ya buka dulu cadar. Baru nikah 1 malam. Semalam itu kita antar parcel yang keramik harganya 100 juta itu sudah pecah di rumahnya. Tadi malam sudah main itu tarung bebas ya. Padahal kemarin baru nikah kudus. Tadi malam sudah bertengkar, sudah lempar-lempar sepatu, lempar-lempar dompet, lempar-lempar cincin apa namanya itu yang mahal, diamond. Saudara, orang yang hidup sesuai dengan tema kita hari ini, saudaraku, jaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan hidup itu adalah orang yang tidak sedang dengan perpecahan. Ya, hari ini hati-hati. Firman Tuhan katakan apa? 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Nah, saudara ya. 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sepikir, sehati sepikir. Jadi itulah saudaraku kasih. Ya, hari ini kita harus sepikir. Kalau nama Tuhan semakin mau ditinggikan di tempat ini.
Jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta. Hari ini percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di 3 hal hari ini, yaitu sadar diri, harus hidup kudus, dan harus pikir maka percaya. Awal tahun 2025 ini kita berjalan bersama Yesus. Amin. Jangan pernah takut. Maju terus, tata diri kita. Apa yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita ubah. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke, mari kita berdiri sebagai ucapan syukur kita. Kita angkat lagu pujian penyembahan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Saudara yang kekasih, hari ini kita harus berani menata diri kita. Kita harus berani melihat siapa sih kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau gengsi, engkau masih ragu-ragu, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Yesus. Hari ini bagi saya, bagi siapa saja yang mau menata diri, percayalah, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik. Jangan pernah takut. Haleluya Bapak. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan padamu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari kita angkat tangan kanan kita, saudara. Ikat kasih-Nya yang membuat hidupku, ikat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku.
kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sedang dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kasih-Mu mengubah kami, kasih-Mu Tuhan menolong kami, kasih-Mu menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima sidang dengan Engkau dan mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, Kasih-Mu kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, semua saudara, Yesus bagiku. mari kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur kita di hadapan Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Mari kita masing-masing berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan darah-Mu Tuhan. Karena darah perjanjian tubuh dipecahkan untuk kami. Hari ini kami masuk di tahun yang baru, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang sudah terpecah oleh karena dosa, hari ini kami mau menata diri kami kembali Tuhan. Darah Yesus membebaskan kami. Tubuh menyatukan kami Tuhan. Semua kelemahan kami, semua sakit penyakit, bahkan Tuhan kami percaya dalam nama Yesus dibebaskan, dipulihkan. Terima kasih Bapak. Hari ini sesuatu yang baru kami terima Tuhan. Kekuatan baru, pertolongan yang baru.
hidup takut akan Tuhan, percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan ada berkat kemurahan Tuhan terus setiap kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita telah menerima perjamuan kudus. Kita mengingat akan kebaikannya. Saat ini saya silakan kita duduk kembali. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum beri yang terbaik, saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita bersama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapak. Sore hari ini kami bertemu kembali di rumah-Mu. Di awal tahun 2025 ini Bapak, kami akan selalu setia untuk memuji-Mu, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami mengembalikan yang terbaik dari kami, persembahan dan perbuatan kami. Terima Bapak, berkatilah kami seluruh keluarga besar Glory to Glory ini dengan selalu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat kasih setia-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan dan setia bagiku. Pemalasanku limpahkan karunia dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dari awal kita katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan dan setia bagiku. Alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mulai di ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di minggu yang pertama ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saudara pun kekasih, berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupanmu dan praktekkan firman Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, pemuda-pemudi masa depanmu, anak-anak yang masih sekolah. Tuhan berkati studi kalian semua. Terima kasih Tuhan. Mari tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom dan sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Mari kita angkat tangan kanan kita angkat, kita berserah di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Kiranya Engkau memberkati
berkati aku berlimpah-limpah dan keperluan daerahku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan dulu kiri kananmu, jangan lupa datang lagi ya minggu depan. Pemirsa, jangan lupa nonton lagi minggu depan. Haleluya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita beri apa? Ibu Sesi baru pertama kali pada sini.